Perkenalkan, nama saya Dimas Andrian dengan NIM 20021030303022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Amelia dengan NIM 200210303035. Perkenalkan, nama saya Eka Muhammad, NIM 200210303040. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan memberikan informasi tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrooksida N2O, dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Sedangkan perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim seperti suhu udara atau curah hujan selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming. Untuk lebih detailnya, simak video selanjutnya ya. Sumber tergenang air hingga setinggi kedalaman yang ada di Pondok Joyo ini, Kecamatan Bangsal Sari, dan sempat menutup tanggal 10 November tahun 2002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dampak contoh dari perubahan iklim. Perubahan iklim sering kali terjadi di berbagai negara, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu contohnya yakni negara Indonesia. Dampak dari perubahan iklim yakni yang kerap terjadi di negara Indonesia yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam akibat dari perubahan iklim. Banjir terjadi ketika aliran yang berlebih merendam daratan dalam sementara waktu. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari alam ataupun dari aktivitas manusia. Faktor penyebab banjir diantaranya yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi membuat adanya produksi air yang berlebih dan seringkali tanah tidak dapat menyerap sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, yakni air sungai yang meluap. Air sungai yang terjadi atau yang dijadikan sebagai tempat penampungan air hujan seringkali mencapai maksimal kapasitas tampungannya yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga sungai tidak cukup menampung air, akhirnya meluap dan menyebabkan banjir di sekitaran pemukiman yang terdapat di bantaran sungai. Lalu yang ketiga yaitu membuang sampah di sungai. Faktor penyebab banjir juga disebabkan oleh karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai. Sampah yang semakin lama menumpuk karena banyaknya penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik, kaleng bekas, masker hingga popok bayi yang sulit untuk didaur ulang.
Jika sampah ini didiamkan secara terus-menerus, mengakibatkan tersumbatnya aliran air sungai sehingga mengakibatkan banjir. Seperti contohnya sungai yang ada di belakang saya, ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim dan dampak pemanasan global. Dampak perubahan iklim yang pertama, melelehnya es di kutub. Di Indonesia sendiri, dampak yang terasa adalah melelehnya salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Padahal salju di sana dijuluki sebagai salju abadi. Melelehnya es di kutub tentunya akan menyebabkan jumlah air laut semakin naik, dan hal ini berdampak pada jumlah atau luas lautan yang semakin bertambah sehingga muka air laut semakin naik. Yang kedua, menimbulkan wabah penyakit baru. Dengan adanya perubahan iklim yang signifikan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada semakin banyak penyakit-penyakit baru yang timbul. Tentunya manusia tidak selamanya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, maka dari itu perubahan iklim ini sangat berbahaya dan dampaknya akan sangat terasa. Yang ketiga, terjadinya banjir dan badai. Perubahan iklim menyebabkan cuaca turut berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi lagi, sehingga banyak terjadi bencana alam di mana-mana seperti misalnya banjir bandang dan badai-badai besar seperti La Nina dan El Nino. Yang keempat, naiknya muka air laut. Naiknya muka air laut ada hubungannya dengan akibat dari es atau salju di kutub yang kian hari meleleh dengan kuantitas yang makin banyak. Hasil lelehan atau gletser-gletser tersebut kemudian akan menyebar ke lautan sehingga air laut semakin banyak yang mengakibatkan permukaannya akan semakin naik. Adapun dampak pemanasan global, diantaranya yang pertama, menurunnya kualitas air. Pemanasan global menyebabkan banyak daerah mengalami kekeringan, sehingga kualitas air yang terdapat di sana menjadi menurun. Penurunan kualitas air ini tentunya berdampak buruk terhadap kesehatan manusia yang tinggal di kawasan tersebut. Hingga saat ini terdapat banyak daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Apabila mereka terus-menerus tidak mendapatkan pasokan air bersih, maka resikonya adalah dapat mengakibatkan terjadinya wabah penyakit. Yang kedua, menurunnya kuantitas air. Selain menyebabkan penurunan pada kualitas air, pemanasan global juga mengakibatkan penurunan pada kuantitas atau jumlah air, terutama air bersih. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan beberapa tempat mengalami kekeringan, sehingga banyak sumber-sumber air yang tidak dapat mengalirkan air lagi. Yang ketiga, kekeringan. Dampak pemanasan global yang paling terasa adalah kekeringan, di mana banyak lahan yang mengalami kehilangan kesuburan karena tidak ada atau kurangnya pengairan. Yang keempat, meningkatkan suhu bumi. Suhu bumi yang semakin panas sudah menjadi rahasia umum. Suhu panas ini dipicu oleh pemanasan global, bisa dari dampak penggunaan alat elektronik seperti AC yang mengandung freon dan faktor lainnya yang menimbulkan dampak terhadap kenaikan suhu. Dalam menanggulangi banjir, pemerintah memiliki peranan penting, yang dimana pemerintah merupakan pemangku kebijakan yang keefektifan pada kebijakan tersebut dapat berdampak positif terkait mengenai penanggulangan bencana seperti contoh banjir. Adapun solusi untuk pemerintah dalam mengenai perencanaan dan upaya untuk terhindar dari banjir, yaitu dengan adanya gerakan menanam pohon, yang dimana pohon memiliki peranan dalam penyerapan air, dan yang kedua merupakan dengan cara melakukan pembuatan waduk
yang dimana waduk tersebut berguna dalam tempat penampungan air yang berguna baik saat musim hujan maupun kemarau. Adapun contoh yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi banjir dan terhindar dari banjir, yaitu dengan cara memperbaiki sistem drainase pada sebuah daerah, yang dimana sistem drainase yang baik akan membuat aliran air lancar dan air tidak akan tergenang pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan banjir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya pemanasan global ini sangat berpengaruh kepada kelestarian lingkungan bumi kita, yang mana dampak yang dihasilkan dari pemanasan global ini dapat dirasakan secara langsung oleh makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan bersama dengan tidak menebang pohon secara liar, Tidak membuang sampah di sungai. Kita dapat melakukan pengurangan terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas karbon yang dapat menyebabkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Sehingga dengan begitu bumi kita akan terhindar dari peristiwa pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim.